Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Gusron Effendi dari kelas 12 IPA 3. Pada ujian praktik sejarah Indonesia ini saya akan menjelaskan tentang materi perjuangan pergerakan nasional, dan mind mappingnya sudah saya buat. Strategi perjuangan pergerakan nasional ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi radikal non-kooperatif dan moderat kooperatif. Yang pertama kita bahas yang radikal non-kooperatif. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, timbulnya krisis dunia atau krisis ekonomi dunia yang lebih dikenal dengan Malaysia, yang terjadi setelah Perang Dunia Pertama, dan karena itu juga terjadinya. Ini menyebabkan perekonomian hancur, terutama di Eropa, dan ini juga berpengaruh di Indonesia. Krisis ekonomi ini dijadikan peluang bagi pejuang ataupun organisasi-organisasi yang radikal tadi untuk melakukan aksi-aksi politik sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan mereka ingin mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, latar belakangnya adalah pergantian kepala pemerintahan yang lebih bersifat reaksioner yang terjadi pada tahun 1921, yang digantikan oleh Dick Fogg. Dick Fogg ini lebih reaksioner daripada gubernur sebelumnya. Dia membuat beberapa kebijakan, yakni mempersulit hak untuk berserikat, memperkuat dinas intelijen Hindia Belanda, menerapkan pasal penyebaran kebencian, serta melakukan penghematan besar-besaran yang menyebabkan banyak terjadinya PHK. Lalu tujuannya ya. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu strategi pergerakan nasional radikal dan kooperatif, yaitu perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan pihak lain. Organisasi ini tujuan utamanya adalah untuk menciptakan Indonesia yang merdeka tanpa bantuan bangsa lain, dengan diri sendiri. Contoh organisasi ini adalah PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, lalu Partindo, dan PNI Baru. Lalu kita masuk yang ke strategi yang lain lagi, yaitu strategi pergerakan nasional moderat kooperatif. Pengertiannya atau pengertian secara garis besarnya maksudnya adalah perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrim. Taktik kooperatifnya itu berjuang yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Latar belakangnya yang pertama yaitu krisis ekonomi dunia, sama seperti latar belakang yang non-kooperatif tadi, yang memuncak pada tahun 1929 yang berdampak pada hancurnya ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Lalu latar belakang yang keduanya adalah pembatasan berserikat yang dilakukan oleh Belanda terhadap organisasi pergerakan nasional. Lalu yang ketiga adalah banyaknya tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh Belanda, antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Sopridinata, dan Maskun Sumadireja. Karena itu mereka melakukan bekerja sama dengan Belanda. Tujuan utamanya ya tentu saja tujuan utama pergerakan moderat kooperatif ini tentu saja untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Namun mereka tetap kooperatif dan bekerja sama dengan Belanda dan memanfaatkan bantuan atau memanfaatkan ya. Lalu organisasi ini antara lain adalah Budi Utomo, Parindra, Gerindo, dan Gapi. Lalu persamaannya yaitu selain yang di poster, persamaannya adalah
sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia secara nasional. Lalu berjuang melalui organisasi yang modern yang terdiri dari tokoh agama, kaum terpelajar, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaannya yang paling mencolok adalah strategi radikal menempuh cara keras dan menolak bekerjasama dengan Belanda, sedangkan strategi moderat kooperatif ini memiliki cara-cara yang lebih lembut dan lunak dan memanfaatkan kerjasama dengan Belanda. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.